Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, mahasiswa pendidikan mudah-mudahan masih menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, pada video kita kali ini insya Allah saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang memang variasinya cukup banyak ya, diteliti oleh para pengembangnya, terutama oleh Spencer Kagan, oleh Johnson bersaudara, ya, oleh Robert Staffin. Nah, coba mahasiswa pendidikan pasti tahu model pembelajaran apa itu ya. Model pembelajaran cooperative learning. Nah, kali ini soalnya saya akan sedikit membahas terkait dengan model pembelajaran cooperative learning tipe inside-outside cycle. Nah, seperti apa proses pembelajarannya? Nah, sebelum kita ke video simulasi proses pembelajaran seperti apa, sedikitnya saya ingin menjelaskan bahwa model pembelajaran cooperative learning ini seperti kita ketahui bersama adalah model pembelajaran yang mengkondisikan siswa belajar melalui diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini bukan diskusi kelompok seperti biasa yang kita ketahui. Umumnya diskusi kelompok itu didominasi oleh siswa-siswa yang pintar, kemudian pengerjaannya itu berpusat pada siswa yang pintar sehingga banyak terjadi social loafing atau pengangguran sosial tuh di kelompoknya. Siswa-siswa yang kurang cenderung tidak mendapatkan porsi pekerjaan sehingga dia hanya ngekor aja tuh ke siswa yang pintarnya untuk mengerjakan LKS, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sedangkan model pembelajaran cooperative learning ini punya beberapa prinsip yang membedakan dengan pembelajaran diskusi kelompok biasa. Nah, yang pertama itu adanya tanggung jawab individu. Nah, tanggung jawab individu ini tentunya bertujuan agar tidak terjadi pengangguran di kelompok itu. Tugas secara individu ini seperti apa maksudnya? Maksudnya setiap kelompok itu, setiap individunya dalam satu kelompok itu diberi tugas atau pekerjaan yang sifatnya berbeda. Ada diferensiasi tugas antara siswa A dengan siswa B, antara siswa B dengan siswa C. Tetapi diferensiasi tugas itu bertujuan untuk keberhasilan kelompok, gitu ya. Jadi tujuannya sama-sama bahu-membahu untuk mencapai tujuan kemenangan kelompok, keberhasilan kelompok dalam menyelesaikan tugas. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua itu adanya interdependensi sosial secara positif, ketergantungan sosial. Nah, maksud dari ketergantungan sosial secara positif itu siswa 1 bergantung kepada siswa 2, siswa 2 bergantung kepada siswa 3. Begitupun juga sebaliknya dalam rangka ketercapaian tujuan pembelajaran, tujuan kelompok, gitu ya. Jadi kalau ketergantungan secara negatif itu silih tiron, saling nyontek, tapi ketergantungan positif itu kalau seandainya dalam satu proyek pembelajaran cooperative learning itu, misal anak mengerjakan satu LKS, kemudian tanggung jawab individu itu sudah dibagi rata. Lantas ada siswa yang tidak mengerjakan, nganggur, otomatis proyek belajar kelompok itu kecenderungannya akan gagal ya, karena ada satu yang nganggur. Oleh karena itu di sini ditekankan ketergantungan sosial secara positif. Kemudian prinsip yang ketiganya peningkatan interaksi sosial. Nah, maksudnya di sini kita ketahui bahwa banyak penyakit guru itu sering sekali menggunakan metode pembelajaran sama ya, di mana dia hanya bermodalkan tutur dan kapur tuh. Nah, maksudnya tutur dan kapur teh, tutur teh hayu we ngacapruknya tulisan, sedangkan kapur maksudnya kumaha hayu we nulisan materi na kapur. Kamu zaman baheula mah geuningan memberdayakan sekretaris cina nulis samodul dengan papan tulisan PK pinuh anu piket tugasna naonna ngahapus biasanya sok kitu nya dengan kemudian lantas prinsip yang ketiga ini fungsinya untuk apa? Tentu saja agar proses interaksi sosial itu berlangsung secara multi arah gitu ya, secara multi arah, secara variatif gitu. Kalau Anda sudah belajar membaca buku-buku Spencer Kagan, buku Johnson & Johnson, bukunya Robert Staffin, banyak sekali model cooperative learning itu dengan berbagai macam tipe. Contohnya tipe to stay, ada berperan sebagai tamu, ada yang berperan sebagai tuan rumah. Mereka berdiskusi. Kemudian ada tipe bambu dancing, ya, siswa bergeser satu sama lain seperti layaknya bambu bergeser, bertukar informasi. Kemudian ada juga tipe jigsaw, ya, ada kelompok inti, ada kelompok ahli. Nah, ini tentu saja punya keistimewaan masing-masing. Dan pada intinya tujuannya sama, yaitu peningkatan interaksi sosial, ya. Kemudian yang selanjutnya prinsipnya adalah adanya kohesivitas sosial. Apa itu kohesif? Kohesif itu kompak ya, bahasanya. Kohesif itu merasa terikat dalam kekuatan kelompok, merasa terikat dalam tujuan bersama ya, dalam lingkungan sosial. Karena kita ketahui yang namanya sekolah itu adalah miniatur masyarakat. Kalau misalnya tidak kita latih untuk menjadi bagian dari elemen masyarakat, menjadi individu-individu yang berkontribusi terhadap perkembangan kemajuan masyarakat dengan miniatur di sekolah, nah itu kemungkinan siswa-siswa kita akan menjadi orang-orang yang individualistis dan ya tidak berkontribusi terhadap perubahan apapun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kohesivitas salah satu tujuannya adalah melatih anak untuk terikat pada kelompok tertentu yang memang di dalamnya itu berisikan individu-individu yang mungkin berbeda karakteristik, ya, berbeda cara pandang, berbeda pikiran, sehingga mereka bisa bertukar informasi, melakukan sosialisasi, menemukan nilai-nilai melalui interaksi sosial. Kadang juga terjadi konflik sosial. Nah, mereka juga ketika mengalami konflik sosial tersebut
melakukan resolusi konflik dan tentunya difasilitasi oleh guru. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa model pembelajaran cooperative learning ini menjadi sebuah model pembelajaran yang memang melatih siswa sedari dini untuk menjadi bagian penting dari masyarakat melalui tanggung jawab individu, melalui ketergantungan sosial secara positif, melalui peningkatan interaksi sosial, skill sosialnya itu dilatih, dan yang keempat melalui kohesivitas sosial. Ya, adanya tujuan bersama. Kalau kohesif pasti tujuannya bersama, bukan tujuan atas nama individu atau golongan, tapi tujuan bersama. Oke, seperti apa model pembelajarannya? Mari kita simak ya video berikut ini. Ketika ibu sudah bilang dan kalian sudah berhadapan dengan teman kalian, tugas kalian yaitu ketika ibu bilang mulai, yang di dalam bertanya terlebih dahulu kepada yang di luar tentang namanya siapa dan cita-citanya apa. Setelah nanti kalian bernyanyi, setelah ibu bilang stop, kalian berhenti. Air di bawah saya, air. Nyanyinya apa, Bu? Nyanyinya apa, Bu? Udah jelasin belum? Nyanyinya apa? Kita aja ya. Kalau gimana sekarang lagi hujan, jadi semoga aja yang rapi. Amin. Yo, 1, 2, 3. Setelah nanti ibu bilang ganti, nanti yang di luar bertanya ke luarnya. Oke, mulai. Siapa di sini yang menjadi model? Awet kenapa mau jadi model? Ini mau ngejelasin dulu sedikit tentang profesi. Apa itu profesi? Kira-kira kalian ada yang tahu itu profesi itu gimana, menghasilkan apa? Pekerjaan, menghasilkan uang, barang, jasa. Naon dasar naon? Ya. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menghasilkan, baik itu menghasilkan barang, jasa, kalau menghasilkan uang, ini semuanya menghasilkan uang, benar? Sekarang apakah kalian bekerja akan menghasilkan uang? Iya. Ingat. Jadi intinya suatu pekerjaan yang dilakukan otomatis jika kita melakukan suatu pekerjaan biasanya selalu menghasilkan keringat, benar? Benar apa tahu ya? Pekerja itu bisa menghasilkan keringat selain menghasilkan uang. Nah, selanjutnya di sini aku mau memberitahu kalau jika pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan atau profesi yang menghasilkan barang. Kalian apa? Yang menghasilkan barang. Dan pekerjaan atau profesi yang menghasilkan jasa. Ada yang tahu? Guru menghasilkan apa? Jasa. Nah, pintar banget jasa. Tukang mebel menghasilkan apa? Sekarang tadi yang cita-citanya menjadi perampok menghasilkan apa? Yang tadi cita-citanya menjadi model menghasilkan apa? Dalam perawat ini akan timbul endorse. Tapi sekarang tadi pekerjaannya menghasilkan jasa. Itu kan di sini kalian nanti akan dikelompokkan seperti tadi, kelompoknya yang tadi. Nanti kalian harus mengklasifikasikan atau mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan barang, yang menghasilkan jasa. Oke, sebentar guru kelompok yang halal. Oh, kelompok yang halal. Iya. Yang sini kan Islam. Sebentar dari situ. Istri. Ya, oke. Nah, ayo kamu lagi sama kelompoknya. Bisa duduk aja. Ya. Kalian kita akan kelompokkan mana pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dimulai dari sekarang.
apa yang dilakukan atau apa yang dibawa oleh orang yang bekerja seperti gambar di bawah ini. Contoh misalnya, Bapak sebutkan, dia selalu membawa, dia selalu membawa ember. Ada nggak? Apa itu? Oh, ember. Contoh, dia selalu memakai baju Rolex. Nah, Arif masih ingat nggak sih? Arif masih ingat nggak? Siapa yang pekerjaannya pengen kita? Ini. Beri kameranya. Oke, lanjut lagi. Oke, muter dulu. Sip. Aku tugasnya mengadili penjahat. Apa betul? Ibu hakim. Siapa yang pekerjaannya menjadi hakim? Tadi pelaku hakim tugasnya mengadili penjahat. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Membela kebenaran. Ada lagi? Ngetok palu. Itu bisa dilanjutkan dan sampai semuanya habis. Itu bisa dilakukan untuk menimbulkan pembelajaran. Jadi menimbulkan pembelajaran itu anak-anak hari ini harus belajar apa? Anak-anak pelajaran hari ini apa? Oke, mengacu pada video yang kalian tonton barusan, kita bisa lihat ya bahwa di situ kalau tidak salah materinya itu tentang cita-cita ya, tentang cita-cita. Di situ guru mengkondisikan anak menjadi 2 kelompok. Nanti bergantung kalian saja sebagai mahasiswa, nanti ketika eksperimen itu siswanya ada berapa, nanti dikondisikan saja mau 2 kelompok, mau 3 kelompok. Yang jelas dalam satu kelompok itu saya kira-kira mungkin idealnya satu kelompok itu 8 sampai 10 orang ya. Jadi dibagi 2, satu kelompok ini bisa 8 orang. Maka 4 orang itu dia berperan sebagai inside dan 4 orang berperan sebagai outside. Ya. Nah, usahakan di si inside ini nih, anak-anak yang berada di lingkaran dalam ini adalah anak-anak yang memang punya keterampilan komunikasi yang bagus. Dia punya penguasaan materi yang mumpuni ya. Dia cepat menyerap informasi gitu ya. Nah, itu siswa-siswa yang berperan di inside. Nah, sedangkan siswa-siswa yang berperan di outside ini adalah siswa-siswa yang ya, kepo lah ya, yang sedang, tapi kita latih kemampuan bertanya-nya gitu ya. Nah, kita lihat di situ materinya berkaitan dengan cita-cita ya. Nah, tentu saja sebelum guru membagi ke dalam kelompok inside outside gitu ya, terlebih dahulu guru melakukan persepsi tentang apa cita-cita kalian, terus kemudian apa pekerjaan orang tua kalian, menurut kalian pekerjaan yang paling bagus itu apa, pekerjaan yang paling menjanjikan itu apa, pekerjaan yang mulia itu apa, gitu ya, pekerjaan yang penuh tantangan itu apa. Tentu saja pertanyaan berkaitan dengan cita-cita dan pekerjaan ini lingkupnya usahakan ya harus agak luas ya, tidak menyempit pada satu pekerjaan saja. Nah, setelah melakukan persepsi ya usahakan anak-anak mencari informasi terkait dengan berbagai macam jenis pekerjaan. Ya, kasih aja anak LKS semacam kamus mini atau semacam bahan bacaan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang hendak dibahas pada pertemuan itu. Berikan waktu mereka untuk membaca kamus mini itu, membaca teks yang Anda sediakan berkaitan dengan pekerjaan. Nah, setelah dipastikan mereka menguasai materi tersebut, maka barulah kita mengelompokkan ke dalam inside outside itu, ya. Nah, kita ketahui di video yang barusan kalian tonton, sambil bernyanyi, oh di sini senang, di sana senang, mereka berputar, kemudian guru bilang stop. Nah, ketika stop itu maka proses komunikasi terjadi. Di situ gurunya meminta agar anak-anak yang berada di lingkaran outside untuk berkenalan dengan siswa yang berada di lingkaran inside. Tugasnya di lingkaran outside itu siswa-siswa bertanya, nama kamu siapa? Cita-cita kamu menjadi apa? Kenapa kamu pengen jadi tentara? Apa alasannya? Bukankah tentara itu pekerjaan yang sangat berbahaya? Kenapa kamu tertarik? Gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut digali oleh siswa-siswa yang berada pada lingkaran outside, dan lingkaran inside tugasnya menjawab. Gitu ya. Nah, terus dilakukan sampai sekiranya semua anak itu kebagian berdiskusi, berbincang dengan kawan yang berbeda. Jadi semuanya harus tuntas. Jadi kan itu misalnya kita satu kelompoknya 8 orang, berarti kan ada 8 pasang kan ya, 8 pasang siswa. Nah, usahakan 8 pasang itu berhasil berkomunikasi semuanya antara siswa yang berada di lingkaran inside dengan siswa yang berada di lingkaran outside. Ya. Nah, setelah selesai proses diskusinya, nah guru baru melakukan refleksi. Ya, contohnya misalnya, Do, kamu diskusi dengan siapa, Do? Tadi barusan, Do, yang paling berkesan, Do. Abi mah pasang si Udin, Pak. Si Udin hoyong jadi naon cenah? Saur nama Pak, Udin teh hoyong janten gubernur. Wis, mantap Udin hoyong jadi gubernur. Udin, kira-kira sosok gubernur favorit Udin teh siapa? Coba siapa di sini yang tahu gubernur-gubernur di Indonesia? Gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah. Abi Pak, Abi Ridwan Kamil Pak. Mari Abi orang Jawa Barat. Saur si Udin teh. Nah, kunaon Udin teh ngidolakeun Ridwan Kamil. Nah, digali diskusinya. Kemudian ya bila perlu kawan-kawan mahasiswa semua menampilkan figur Ridwan Kamil, prestasi-prestasinya, kepribadiannya seperti apa gitu ya. Humorisnya seperti apa. Ya, diskusi ringan aja lah terkait dengan cita-citanya si Udin yang ingin menjadi gubernur. Kemudian dibahas lagi apabila siswa ada yang menjawab, Pak, Bima Pak, hoyong janten
Iya Pak, penyanyi atau napi hoyong jantan pesepak bola. Kunaon cita-cita hoyong jantan pesepak bola? Siapa pesepak bola favoritnya? Cristiano Ronaldo, David Beckham atau Lionel Messi? Ya dibahas lah ya secara secara dialogis gitu ya, dibahas dengan murid-murid Anda semua ya. Nah, setelah pembelajaran dirasa cukup ya untuk porsi refleksinya, ya kemudian ya mintalah anak untuk membuat gambar terkait dengan profesi yang dia cita-citakan. Terus kemudian di bawahnya dituliskan, Bismillah, aku ingin bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Mudah-mudahan nanti Allah kabulkan cita-citaku. Nah, beres digambar, dihias, dialus-aluskeun ya. Tuluy di naonkeun deui, dilaminating atau dipasang figura atau dipasang di kamar ya. Barangkali bisa menjadi motivasi anak bahwa itu adalah cita-citaku waktu SD. So, sekarang kawan-kawan semua ada yang ingat gak nih cita-cita Anda waktu SD itu jadi apa sebenarnya? Kan orang tuh sok asal nggak jawabnya, Teguh. Mana cita-cita jadi naon? Yang jadi dokter, Pak. Teu apa jadi dokter teh lieur, kudu asup jurusan IPA, ini kudu asup Unpad jaba mahal ini. Teu apa cita-cita jadi dokter, ujung-ujungnya kan jadi dosen. Ya, teu apa orang teh cita-cita bahasa SD teh naon. Nah, ketika Bapak dan Ibu atau kawan-kawan mahasiswa semua mengabadikan cita-cita anak ketika sekolah dasar, itu bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi motivasi. Barangkali ya memang si anak tersebut bisa melakukan kiat-kiat, bisa melakukan aktualisasi diri, bisa melakukan percepatan untuk menggapai cita-citanya. Oke? Demikian video yang saya bisa sajikan pada kesempatan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Hampura sok buru-buru lah ngajelaskeun teh, semangat teuing nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.